Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qarib dan kita masih berada di dalam pembahasan rukun-rukun salat. Sekarang kita memasuki rukun salat yang keempat, yaitu qiraatul Fatihah, membaca Fatihah di dalam salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi barakatihi wa bi barakati ulumihi amin ya rabbal alamin. Warabi'u qiraatul Fatihati aw badaliha liman la yahfadhuha fardan kanatis salatu aw naflan. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatun. Wa man asqata minal fatihati harfan aw tashdidan aw abdala harfan minha biharfin lam tasihha qira'atuhu wala salatuhu in ta'ammada. Wa illa wajaba alaihi i'adatul qira'ati ويجب ترتيبها بأن يقرأ آياتها على نظمها المعروف ويجب أيضا موالاتها بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل إلا بقدر التنفس فإن تخلل الذكر بين موالاتها قطعها إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم في أثناء فاتحته لقراءة إمامه فإنه لا يقطع الموالة. ومن جهل الفاتحة أو تعذرت عليه لعدم معلم مثلا وأحسن غيرها من القرآن وجب عليه 7 آيات متوالية عوضا عن الفاتحة أو متفرقة فإن عجز عن القرآن أتى بذكر بدلا عنها بحيث لا ينقص عن حروفها فإن لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وقف قدر الفاتحة. وفي بعض النسخ وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية منها. Warabi'u, dan bermula yang keempat. Keempat apa? Keempat daripada rukun salat. Qiraatul Fatihah itu membaca ayat atau membaca surah Al-Fatihah. Au badaliha, atau membaca penggantinya Fatihah. Bagi siapa yang membaca pengganti Fatihah, liman la yahfadhuha, bagi orang yang tidak mampu menghafalnya Fatihah. Tidak mampu maksudnya tidak bisa menghafal ataupun tidak bisa membacanya Fatihah. Fardan kanatis salatu aw naflan. Yang Fatihah yang dibaca di dalam salat, apakah salat itu salat fardu ataupun salat sunnah? Kedua-duanya dibacakan Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatun, dan bermula kalimat bismillahirrahmanirrahim itu merupakan satu ayat daripadanya Al-Fatihah yang sempurna. Jadi di sini oleh musannaf menolak waham orang yang mewahamkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukanlah bagian daripada ayat daripada surah Al-Fatihah. Waman asqata minal fatihati harfan aw tashdidan, dan siapa saja yang menggugurkan daripada surah Al-Fatihah akan satu huruf saja ataupun satu tasydid,
Au abdala harfan minha biharfin, ataupun seseorang itu menggantikan satu huruf daripadanya Fatihah dengan huruf yang lain. Lam tasihha qira'atuhu wala salatuhu in ta'ammada. Maka kalau demikian, niscaya tidak sahlah qiraahnya orang tersebut. Qiraah Fatihahnya itu tidak sah, dan juga tidak sah salatnya in ta'ammada, jika memang hal tersebut, kelakuan tersebut memang disengaja. Jadi kalau ada seseorang yang sengaja menggugurkan satu huruf atau satu tasydid atau mengganti satu huruf daripada surah Al-Fatihah dengan huruf yang lain, niscaya qiraahnya itu tidak sah dan salatnya juga tidak sah. Wa illa wajaba alaihi i'adatul qiraati. Dan jika tidak, maksudnya jika tidak disengaja kejadian tadi menggantikan huruf, menggugurkan satu huruf atau menggugurkan satu tasydid, itu bukan sesuatu yang disengaja. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya tidak disengaja, wajaba alaihi i'adatul qiraati, niscaya wajib di atas orang tersebut mengulangi qiraah. Jadi kalau kejadiannya bukan disengaja, itu qiraahnya yang tersalah itu diulangi kembali. Wajibu tertibuha, dan wajiblah tertibnya Al-Fatihah. Maksudnya tertib ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Bi ayaqra'a ayatiha ala nadmihal ma'rufi. Bagaimana yang dimaksud dengan tertib? Dengan bahwa membaca ia akan ayat-ayatnya Al-Fatihah di atas susunannya Al-Fatihah yang sudah ma'ruf. Jadi sesuai dengan susunan ayat yang sudah ma'ruf itu jangan dibolak-balikkan. Wa yajibu aidan muwalatuha, dan wajib pula mualatnya Al-Fatihah. Bagaimana maksud mualat? Bi an yasila ba'dha kalimatiha bi ba'dhin min ghairi faslin illa biqadri tanafusi. Dengan bahwa menyambung ia sebahagian kalimat-kalimat yang ada di dalam surah Al-Fatihah dengan sebahagian kalimat yang lain daripada ketiadaan fasal, ketiadaan perceraian, kecuali dengan kadar bernafas. Jadi kadar fasal antara satu ayat atau antara sebahagian ayat dengan ayat yang lain itu hanya dibolehkan dengan kadar bernafas. Fa in takhallala zikru baina muwalatiha qata'aha, maka jika menyelang-nyelangi oleh zikir di antara mualatnya Fatihah, niscaya memotong ia akannya Fatihah. Jadi seandainya di antara mualat Fatihah, di antara ayat-ayatnya itu diselang-selangi oleh zikir yang lain, maka kejadian seperti itu memotong Fatihah. Berarti qiraah Fatihahnya kalau demikian itu tidak sah, yang membawa kepada tidak sah salat. Illa ayyata'allaqal zikru bimaslahati salati, kecuali baru boleh diselang-selangi, kecuali bahwa ada sangkut paut oleh zikir dengan kemaslahatan salat. Jadi zikir yang diselangi itu ada kaitannya, ada sangkutannya dengan maslahah salat. Contohnya seperti zikir apa? Kata'minil ma'mumi fi asna'i fatihatihi liqira'ati imamihi fa innahu la yaqta'ul muwalata. Seperti zikir ta'min, mengaminkan si makmum pada pertengahan Fatihahnya. Jadi di pertengahan dia membaca Fatihah, kemudian dia mengucapkan amin. Amin bagi apa? Amin bagi qiraah imamnya. Karena imamnya sudah selesai membaca Fatihah, kemudian dia menjawab dengan amin. Sedangkan si makmum ini dia sedang membaca surah Al-Fatihah.
Maka fa'innahu, maka bahwa sungguhnya si makmum itu tidak memotong mualat surah Al-Fatihah. Wa man jahilal Fatihata aw ta'azzarat alaihi li'adami muallimin mathalan wa ahsana ghairaha minal Qur'an. Dan siapa saja yang jahil ia akan Fatihah, tidak bisa atau tidak mampu membaca Fatihah, atau ta'azzarat alaihi, atau uzur di atasnya orang tersebut, uzur dalam membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena tidak adanya satu orang pun daripada muallim, orang yang bisa mengajarkan misalnya, dan dia itu mampu ahsana ghairaha, dia mampu membaca selain surah Al-Fatihah, yaitu daripada Al-Quran. Wajaba alaihi sab'u ayatin mutawaliyatin iwadan anil fatihati au mutafarriqatan. Niscaya wajib di atas orang tersebut oleh 7 ayat yang beriring-iringan sebagai pengganti daripada Fatihah ataupun ayat yang berpisah-pisah. Jadi seandainya dia tidak mampu Fatihah tadi, boleh mengganti dengan ayat Al-Quran yang lain, tapi secara mualat, beriring-iring, ayat yang secara berurutan. Ataupun itu pun dia tidak bisa, maka digantikan dengan ayat Al-Quran, boleh secara mutafarriqah, ayat yang diambil secara bercerai, secara terpisah di dalam Al-Quran. Fa'in ajaza 'anil Qur'an, maka jika lemah ia daripada Al-Quran. Tadi Fatihah tidak bisa, 7 ayat yang lain dalam Al-Quran dia juga tidak bisa, tidak mampu. Maka jika lemah ia daripada Al-Quran, ata bizikrin badalan anha, niscaya mendatangkan ia dengan satu zikir sebagai pengganti daripadanya Al-Fatihah, bihaitsu la yanqusu an hurufiha, dengan sekira-kira tidak kurang ianya zikir tersebut daripada huruf-hurufnya Fatihah. Jadi zikir yang menjadi pengganti itu jangan kurang daripada huruf-huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Fa'ilam yuhsin Qur'anan wala zikran waqafa qadral Fatihah. Maka jika tidak mampu juga dia membaca Al-Quran dan juga tidak mampu membaca zikir, niscaya apa yang dia kerjakan, niscaya berhenti dia akan kadar Fatihah. Jadi dia hanya berdiri, berhenti, diam dengan kadar waktu atau durasi pembacaan surah Al-Fatihah. Wa fi ba'dhin nusakhi wa qira'atul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Dan di dalam sebahagian nuskhah matan ibarahnya berbeda dengan ibarah di atas. Kalau ibarah di atas tadi wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, sedangkan dalam nuskhah yang lain wa qira'atul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wahia ayatun minha, dan bermula membaca surah Al-Fatihah setelah bismillahirrahmanirrahim, dan bermula dianya bismillahirrahmanirrahim itu merupakan satu ayat daripadanya Al-Fatihah. Sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.